Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di pertemuan keempat tentang desain konten digital. Nah, pada pertemuan empat ini kita akan membahas mengenai Media Regulation Law and Ethics of Digital Product. Jadi ini akan lebih membahas mengenai etika, kemudian hukum, aturan-aturan apa saja sih yang ada pada produk-produk digital, termasuk regulasi apa saja yang ada dalam media digital ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita harus pahami dulu definisi dari si media digital. Ini di pertemuan pertama, dua, tiga sudah pernah kita bahas. Jadi media digital ini merupakan salah satu sarana komunikasi yang menggunakan teknologi digital. Kan terakhir itu apa, pada bulan Juni atau Juli ya kalau nggak salah, atau Agustus, bahwa sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah dicabut yang namanya televisi analog. Artinya semua sudah berpindah ke era digitalisasi, termasuk televisi juga. Dan kita sudah mengenal berbagai macam aplikasi seperti website, sosial media, online shopping, marketplace, kemudian juga online travel gitu untuk beli barang-barang dan lain sebagainya. Kita sudah menggunakan yang namanya digitalisasi, sehingga itu mengurangi beban biaya produksi yang perlu dilakukan. Atau misalnya sekarang toko cukup dengan online, tidak perlu lagi sewa tempat dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya media digital ini adalah konversi dari media konvensional ke media digital. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebetulnya Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Sebelumnya Indonesia masuk ke jumlah penduduk negara terbanyak dengan populasi terbanyak itu eh, peringkat keempat. Tapi untuk saat ini yang peringkat pertama paling besar itu kalau nggak salah Pakistan, Cina, masih Cina, terus ada Pakistan, ada India. Nanti kalau misalnya masih eh, Ibu kurang tepat, nanti kalian googling lagi ya. Indonesia saat ini sudah masuk ke negara peringkat populasi terbesar, nomor urut keberapa. Sehingga dengan jumlah populasi yang besar ini eh, menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah terkait pengaturan dalam penggunaan media digital. Hukumnya seperti apa, etikanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebetulnya apa ya? Sebetulnya masih cukup agak PR juga karena aturan undang-undang ITE ini masih belum sangat-sangat eh, terimplementasikan dengan baik di kita gitu. Alasannya kenapa? Ya banyak hal yang perlu dibenahi, mana aturan yang harus disahkan, mana yang masih dalam tahap wajar, apakah masuk ke hukum perdata, hukum pidana dan lain sebagainya. Sehingga seperti layanan streaming itu menjadi penting untuk patuh terhadap hukum gitu ya. Pernah kan kita ditegur di materi sebelumnya, di mana ketika TikTok merupakan platform hiburan, tiba-tiba dirubah menjadi platform jualan gitu ya. Nah ini kan apa ya, melanggar regulasi yang ada, di mana platform ini asalnya platform media sosial menjadi platform untuk berjualan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Kenapa sih pentingnya ada regulasi dan etika media? Pertama, untuk menjaga konsumen dan menjaga integritas informasi. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya konsumen ini, apalagi sekarang sering banget ya data-data bocor. Ibu sekarang berpengalaman karena nomor Indonesia ibu ini sudah diaktifkan, asalnya nonaktif terus sekarang diaktifkan kembali. Itu banyak banget telepon-telepon yang masuk, nggak tahu dapat nomornya dari mana. Kemudian juga selain itu tiba-tiba dapat apa tuh, SMS yang nggak jelas gitu. Karena kenapa? Eh, Artian data kita bocor. Nah, kenapa nih data kita bisa bocor? Nah, karena minimnya regulasi atau aturan dalam penggunaan media digital yang kita gunakan. Media digital kan banyak ya, karena kalau kita mau memesan sesuatu atau kita mau melakukan apa-apa harus memasukkan nomor handphone dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat OTP juga kan dimasukkan dalam nomor handphone. Nah, ini juga kadang membuat rasa kekhawatiran buat kita ketika banyak sekali apa, kebocoran-kebocoran yang terjadi. Dan juga bagaimana supaya penggunaan media, etika yang ada dalam media digital ini juga apa,
tidak menyakiti atau tidak menjadi sarana penghinaan buat orang lain, kemudian hal-hal yang berujung kriminalitas di akhir gitu. Pada akhirnya bagaimana untuk tetap bisa menjaga media digital ini secara adil seperti itu. Adil bertanggung jawab. Nah, regulasi media digital di Indonesia itu, ada yang pertama akan kita bahas tentang data pribadi. Nah, data pribadi ini baru disahkan di tahun 2022, yang mana ketika dalam mengakses media digital, perlu ada persetujuan dari kita dulu. Misal, kalau kalian ya ngisi apa aja gitu, mau daftar sesuatu, kan banyak banget tuh tulisannya. Nah, misalnya ada berapa pasal dan sebagainya. Nah, masalahnya kita-kita ini seringkali males untuk melakukan pengisian data-data tersebut sehingga kita lebih merasa ya udah langsung checklist aja bagian bawahnya. Nah, itu perlu diingat ya, ketika kita menceklis bagian bawah tersebut, itu artinya kita setuju dengan membagikan data-data pribadi kita ke pihak digital atau pihak media digital tersebut gitu. Jadi memang harus apa ya? Kitanya harus benar-benar baca gitu apa yang perlu kita setuju dan tidak kita setujui. Selain itu juga karena sering maraknya kebocoran-kebocoran data itu berpengaruh terhadap privacy yang kita miliki terhadap data-data kita. Karena kan data-data kita bisa tersinkronisasi dengan bank akun kita, tersinkronisasi dengan hal-hal penting yang apa harusnya publik harusnya itu tidak sampai bocor ke publik gitu. Nah, selain itu, dalam yang kedua ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, informasi transaksi elektronik ini lebih kepada bagaimana cara kita mengatur penggunaan transaksi elektrik. Apalagi kan sekarang dikit-dikit pakai QRIS, dikit-dikit debit, dikit-dikit lain sebagainya. Atau biasa kita sebut dengan istilah cashless gitu. Nah, sebetulnya itu oke-oke aja, itu bagus. Tapi ketika masyarakat masih belum punya tanggung jawab yang baik terhadap penjagaan data-datanya gitu ya, atau juga pihak platform ketiga atau pihak bank atau pihak-pihak yang kayak kayak OVO, GoPay, Grab, terus apa lagi ya, Shopee itu kan merupakan pihak ketiga sebetulnya yang tidak langsung ke bank gitu. Walaupun kan ada dana, ada misalnya gratis transfer 10 kali. Nah ini juga sama, transaksi ini juga ketika eh, platform atau pihak ketiga ini tidak bisa menjaga apa ya, tidak bisa menjaga data konsumennya dengan cukup baik, maka itu bisa jadi bocor. Kenapa? Ini masuk ke dalam pasal 27 dan pasal pada tahun 2008 pasal 27 di mana apa informasi-informasi transaksi elektronik lainnya, data yang dijual, kemudian pengancaman digital, berita bohong kayak hoax ya, judi, penghinaan, pemerasan itu ada di sini semua. Nah, transaksi-transaksi elektronik ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami gitu ya, bahwa poin penting dalam undang-undang ITE ini kan gimana nih caranya supaya tidak terjadi penipuan di dalamnya, perjudian pakai data kita, tiba-tiba foto kita diambil sama orang, tiba-tiba kita dapat berita-berita hoax yang tidak benar, dan itu bisa merugikan eh, kita, menghilangkan pekerjaan atau menghilangkan kepercayaan orang-orang terhadap kredibilitas yang kita miliki. Makanya transaksi elektronik ini tuh bisa berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan kita di kemudian hari ketika terjadi pelanggaran. Jadi kita berhak untuk nuntut ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hak cipta dan kekayaan intelektual. Hak cipta dan kekayaan intelektual ini sebetulnya lebih kepada karya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak penyanyi, pelukis, seniman-seniman gitu ya, eh, kemudian apa ya, mengklaim bahwa itu misalnya hasil karyanya. Itu sering banget ya terjadi di Indonesia ketika mengklaim bahwa itu hasil karyanya ternyata bukan hasil karyanya. Kayaknya pernah ya, ibu tuh agak lupa artis siapa gitu yang dia klaim bahwa itu hasil karyanya padahal bukan. Nah, hal-hal yang kayak gini sebetulnya bisa bisa dituntut secara undang-undang ITE gitu ya. Nah, selain itu juga pembajakan tanpa izin. Tiba-tiba kita
cover lagu orang yang udah terkenal banget dan kita nggak izin, kita nggak ngasih royalti. Nah, itu juga termasuk salah satu penggunaan tanpa izin. Kemudian film-film nih kita lagi nonton bioskop, tiba-tiba udah ada di Telegram gitu ya. Siapa kalau di Telegram tuh ibu lupa, yang pokoknya yang sering copy paste lagu-lagu apa lagu-lagu atau misalnya film-film belum juga misalnya seminggu di bioskop udah ada di Telegram ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu hati-hati ketika ketahuan maka bisa kena hak cipta dan kekayaan intelektual karena orang lain bikin ide dan gagasan sangat apa ya? Sangat serius tiba-tiba kita bajak dan kita pakai dan itu sangat menyakitkan buat para pelaku seni. Nah, selanjutnya, kalau misalnya yang ini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ada di 2019 pengesahannya, di mana ini merupakan apa ya penggunaan data digital untuk memastikan transaksi digital, seperti menjaga kebersihan data, integritas data, dan prosedur keamanan. Makanya kan kenapa ya sekarang handphone-handphone itu ada yang pakai fingerprint, kemudian ada face detector gitu. Kenapa? Karena ya ternyata PIN bisa kebobol. Terus udah gitu pattern yang biasa kita gunakan di handphone atau di atau alat kita bisa bisa apa ya? Bisa bocor juga. Sebetulnya kayak face recognize, kemudian juga ada two verification ya biasanya kalau entah itu pakai WhatsApp kan ada data kita kita suka ada end-to-end encryption gitu ya. Kenapa? Itu adalah untuk mengekskripsi bahwa supaya datanya tidak bocor atau misalnya ketika kalian buka email kalian harus memverifikasi kembali nomor handphone kalian. Itu adalah caranya. Atau sekarang Dana itu untuk supaya tidak adanya eh, penyalahgunaan transaksi elektronik ini juga dia pakai face detector kayak ibu kalau ibu kan pakai Dana nih. Jadi ketika mau transfer berapa juta gitu itu langsung tinggal tunjukin wajah kita nanti si sistemnya akan ngedetect bahwa transfer sudah berhasil ataupun misalnya pakai fingerprint dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya to verification supaya data kita aman, bukan hanya sekedar masukin apa ya nomor apalagi kan suka ada tuh kalian dapat APK atau link-link yang nggak jelas ketika kita klik linknya ternyata data kita bisa hilang, uang kita bisa hilang dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam menggunakan media digital ini seperti itu ya, karena itu bisa dituntut dan bisa sangat merugikan. Nah, kalau dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, sebetulnya penyelenggaraan daya digital ini termasuk ke dalam pemberantasan konten-konten negatif. Misalnya, masih aja ada bisa ya eh, apa eh, konten-konten dewasa yang sebetulnya tidak boleh diakses sama anak kecil gitu ya. Atau selain itu bisa jadi apa ya konten-konten kekerasan, pembunuhan yang tidak difilter. Makanya kenapa sekarang media itu sangat-sangat selektif untuk misalnya ngeblur kalau misalnya ada kasus pembunuhan, kemudian selain ngeblur juga apa ya biasanya tuh eh, biasanya tuh apa tuh selain ngeblur tuh di skip atau misalnya tidak ditayangkan atau kalau di sosial media itu konten sensitif gitu. Jadi diblurin dulu ada konten sensitif setuju apa enggak. Nah, hal-hal yang kayak gitu juga merupakan aturan-aturan yang sudah ada dan itu etika gitu ya. Baik perjudian dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kalau misalnya kalian upload konten YouTube-nya ada misalnya berhubungan tentang suicide, tentang bunuh diri dan lain sebagainya, maka maka biasanya itu akan berpengaruh gitu ya. Apa sih YouTube itu akan ngasih notifikasi peringatan-peringatan preventif apa sih yang harus dilakukan supaya tidak melakukan proses percobaan bunuh diri misalnya seperti itu. Jadi memang ini adalah konten-konten yang perlu sangat bijak digunakan di media digital sehingga tidak menginfluence atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan seperti itu. Nah, sedangkan hukum hak cipta di era digital ini itu disahkan di tahun 2014 gitu ya, tentang karya cipta digital, pelanggaran hak cipta digital, hak cipta di internet. Ini semakin berkembangnya media digital, semakin berkembangnya apa ya?
informasi-informasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan, justru itu juga menjadi riskan ketika kita ingin mengklaim bahwa itu adalah hasil karya tulisan kita, hasil lukisan kita, hasil desain kita ataupun yang lain sebagainya. Itu sangat-sangat susah. Karena kenapa? Atau misalnya lagu yang kita ciptakan itu adalah hasil karyanya kita. Kenapa itu sangat susah? Yaitu balik lagi gitu ya. Eh, Artian karena eh, begitu banyak orang yang misalnya mengcopy paste atau misalnya remix ataupun lain sebagainya. Dan itu sangat riskan, orang bisa mengklaim kapan saja di mana saja bahwa itu adalah hasil karyanya, padahal bisa jadi itu hasil karya kita yang sudah sangat kita perjuangkan dengan ide-ide dan gagasan kita. Tapi ya balik lagi, selalu aja ada pembajakan seperti yang tadi Ibu bilang terkait kondisi yang ada di apa tuh film-film, tiba-tiba belum 1 minggu udah ada di Telegram kayak gitu ya. Jadi hati-hati sekali ketika kita menggunakan media digital seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Nah, perlindungan konsumen dalam transaksi digital ini sebenarnya ini sudah lama disahkan di tahun 99. Jadi, bagaimana memberikan informasi yang jelas dan akurat, praktik perdagangan, mekanisme sengketa, dan layanan digital. Nah, semenjak COVID, ini kan aturan udah dari tahun 99 gitu ya, tapi semenjak dan itu belum terlalu banyak atau misalnya belum sangat familiar tentang transaksi digital gitu ya. Nah, tapi kan semenjak COVID semua dituntut untuk secara online, kemudian juga dituntut secara apa ya, digitalisasi, kita harus mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini semakin menguatkan undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya tentang perlindungan konsumen melalui hak-hak konsumennya gitu. Jadi bagaimana nih cara penggunaan digitalnya, bagaimana nih kita mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, apalagi ketika berita itu mencemarkan misalnya nama baik kita, sehingga ketika nama baik tercemar maka akan menurunkan kredibilitas dan kepercayaan orang-orang terhadap kinerja kita dan kemampuan kita. Atau misalnya ada konflik berkepanjangan yang apa yang berpengaruh terhadap nilai nominal tertentu atau secara materi. Dan itu juga material ya maksudnya, dan itu juga cukup sangat riskan. Makanya kenapa perlindungan konsumen dalam transaksi digital itu perlu banget dibangun yang namanya aspek kepercayaan. Jadi gimana nih pihak-pihak yang bekerja secara digital ini mampu apa ya, menjaga apa ya, mampu menjaga kepercayaan yang diberikan konsumen terhadap medianya sendiri atau digitalisasinya sendiri seperti itu. Nah, terus apa saja sih etika media digital di Indonesia? Etika media digital di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama adalah etika publikasi konten digital. Harus mampu bertanggung jawab untuk memastikan kontennya tidak merugikan orang lain. Jadi hati-hati, jangan suka misalnya menggunakan apa ya, nyindir-nyindir gitu ya di sosial media, atau misalnya selain nyindir-nyindir itu jangan juga kebiasaan misalnya catut lagu, catut gambar tanpa izin. Nah, itu mungkin buat kita biasa-biasa aja, tapi itu eh, di kemudian hari bisa berpengaruh terhadap apa ya, ya berpengaruh terhadap masa depan kita lah. Intinya masa depan kita tuh ketika kita menggunakan media digital ini tidak benar, ya orang jadi tidak percaya lagi dengan postingan-postingan kita di kemudian hari karena sebelumnya kita pernah menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar. Nah, ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan orang-orang terhadap kita. Nah, selain itu ada juga privasi dan kerahasiaan. Nah, privasi dan kerahasiaan ini juga berpengaruh terhadap bagaimana sih sebetulnya kita bisa menjaga apa menjaga privasi-privasi kita tanpa izin. Yang tadi Ibu bilang di apa video beberapa menit sebelumnya dikatakan bahwa data kita ini sering banget bocor gitu. Kenapa? Ya
bisa jadi data dijual, dihack. Kalau kalau dihack, oke lah kita mau gimana? Berarti kan ada orang jahat. Tapi kalau misalnya datanya sampai dijual untuk kepentingan tertentu, kemudian data kita disalahgunakan, entah foto lah, entah nomor telepon lah, entah hal-hal lainnya yang nama kita misalnya dijadikan jaminan pay letter, itu kan benar-benar sangat mengganggu ya. Dan itu pernah kejadian sama temannya ibu dan itu sangat-sangat mengganggu. Padahal sama temannya aja udah lama nggak pernah kontek-kontekan, tapi tiba-tiba dijadikan jaminan penanggung jawab pay letternya. Nah ini tuh benar-benar apa ya buruk gitu untuk dilakukan karena ya temen tapi malah jadi nggak temen gitu gara-gara kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya ada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini adalah untuk menghindari ujaran kebencian, diskriminasi, pelecehan, atau hal yang tidak sopan. Nah, seringkali kan kalau dulu ada yang bilang mulutmu harimaumu. Nah, sekarang mah bukan mulut lagi yang jadi harimau, tapi justru jempolmu harimaumu. Orang bisa masuk penjara karena merasa tersinggung, kemudian dilaporkan. Orang bisa kena mental gitu ya, maksudnya kena mental tuh dalam artian eh, apa ya, jadi sakit hati, kemudian mungkin jadi depresi, stres gara-gara omongan atau ketikan-ketikan yang kita lakukan di sosial media. Makanya kenapa kalian di generasi Z sudah waktunya untuk yang namanya bermedia secara sehat, kemudian juga gunakan media memang untuk kreativitas, bukan untuk menghina orang dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu juga si etika penggunaan data pribadi ini adalah harus adanya izin. Nah, gimana nih kalau misalnya kita nggak ngasih izin? Coba deh cek lagi ketika mendaftar sesuatu, misalnya eh, ada halaman yang panjang banget di awal. Nah, Ibu yakin 100% kalian itu pasti nggak baca satu persatu, apalagi kalau misalnya syarat dan ketentuannya atau aturan-aturannya Pak dalam bahasa Inggris males banget gitu ya rasanya. Sehingga kalian tinggal checklist aja bagian bawah. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalian mau komplain juga susah. Pasti kan nanti ada keterangan, misalnya menurut aturannya, Anda sudah menyetujui di awal ketika mau menggunakan platform ini untuk menyetujui pemberian misalnya sharing nomor handphone atau misalnya pemberian izin akses apa gitu. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Poin pentingnya adalah supaya penggunaan data-data kita kan capek ya kalau kita kerjaan itu ganti nomor aja. Kalau nggak ganti nomor, kita capek gitu kerjaannya tuh apa ya? Misalnya ngapus-ngapusin chat yang nggak penting atau misalnya apa angkat-angkat telepon yang nggak penting. Kenapa itu tadi karena ada datanya bocor, kemudian pengguna data pribadinya tidak digunakan secara baik, yaitu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap media tersebut seperti itu. Oke, nah selain itu ada juga etika dalam konten digitalnya. Nah, apa nih yang menjadi etika dalam konten digitalnya? Etika dalam konten digitalnya sendiri adalah sekarang kan banyak banget konten-konten kreator ya, dari mulai makanan, informasi tentang skripsi, tentang relasi, terus tentang keluarga, tentang anime, tentang K-pop dan lain sebagainya, kayak banyak banget itu ya yang ngebahas yang berusaha memberikan konten-konten terbaik. Tapi perlu diingat ketika kita membuat konten, kita bertanggung jawab penuh gitu untuk memberikan konten-konten yang memang sangat edukatif, informatif untuk publik. Kenapa? Kalau misalnya kita cuma ngejar rating, ngejar hits atau kita ngejar apa ya, ngejar orang biar suka dengan konten kita dan menjadi viral dan itu tidak bertanggung jawab, hati-hati. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Jadi jangan sampai konten-konten kita itu ujung-ujungnya merugikan orang lain hanya untuk mendapatkan viral sesaat. Makanya kenapa poin pentingnya adalah ada tanggung jawab sosial dalam pembuatan dan menyebarkan si konten itu sendiri. Jangan sampai generasi sekarang ini generasi yang dikatakanlah malas membaca. Ibu yakin nih kalian tuh pasti
selama kuliah nggak punya buku sama sekali gitu ya. Buku yang benar-benar dibaca. Kalaupun punya buku paling disuruh sama dosennya gitu. Nulis juga kayaknya paling jarang gitu ya. Atau bahkan cuma ngedengerin. Nah, sehingga itu menyebabkan rendahnya literasi kita untuk memahami berita-berita atau informasi-informasi yang penting yang baik itu di kelas secara offline ataupun secara digital. Makanya penting banget untuk kita memfilter informasi apa saja yang ingin kita terima seperti itu. Itu deh. Nah, ini beberapa daftar pustakanya. Nanti bisa kalian cek ya untuk cross-check lagi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pertemuan keempat ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau kurang terlalu cepat Ibu menjelaskannya, nanti silahkan tanyakan di ruang kelas ya. Dan silahkan catat poin penting apa saja yang kalian pahami dan apa yang kurang paham. Terima kasih.